Saya Sugilanus. Basic saya itu memang orang Buleleng yang memang pelajari teks ya. Saya orang dari Singaraja, besar di kota Singaraja dan sekolah di SMA 1 Singaraja gitu. Jadi SMA kami lebih membanggakan daripada kuliah kami gitu. Jadi SMA 1 Singaraja, kalau ada yang dengar itu biasanya tahu kami kumpulan anak-anak yang memang diharapkan untuk memberi perubahan secara kultural. Dan sebagian teman-teman saya hadir ini banyak alumni SMA 1 Singaraja, tentu SMA-SMA yang lain sangat kuat juga di Singaraja sebagai kota budaya dan kota pendidikan. Dan pada pagi atau menjelang siang ini saya tentu berbangga membersamai Bu Peti hadir di sini karena memang saya mengajukan diri. Kenapa begitu? Biasanya saya tidak mau, tetapi kali ini karena yang berbicara adalah luar biasa besar pentingnya bagi perkembangan kulineri di 10 tahun terakhir ini di Indonesia. Jadi diplomasi kulineri kita, diplomasi pangan yang siap di meja disajikan secara modern, artinya platingnya, tabelingnya modern, tetapi ingredientnya tetap secara tradisi. Bu Peti Elliott bisa mengetengahkan itu. Beliau ada hadir sebagai seorang chef dan juga peneliti budaya, ini yang menarik. Bu Peti Elliott, beliau hadir sebagai pemeta kultural, tapi di ruang gastronomi. Artinya apa? Beliau memetakan, memasak, kemudian meletakkan posisinya di dalam gastronomi dunia. Ini yang tidak saya temui. Kenapa pada pagi ini kita perlu berdialog itu, di mana sebenarnya posisi gastronomi Nusantara ini di peta dunia, di dalam gastronomi Eropa, Asia, dan juga nanti tentu secara global. Nah, tentu perjalanan perlu Anda ketahui bahwa di Inggris ada Paidon, percetakan yang sangat tinggi, elit itu, sudah mencetak buku beliau yang ada di sini. Nah ini sebelum beliau ya. Ini buku yang dicetak oleh, ini tulisannya, Paidon. Sedikit iklan ya, Paidon ini adalah percetakan yang susah sekali ditembus dengan taraf tertinggi percetakan dunia sekarang. Jadi kalau sudah sampai pada pencetakan ini artinya Anda adalah author international recognized by international readers. Judulnya The Timetable, The Indonesian Table ya. Kami berbangga sekali ya. Backgroundnya tentu ke intelektualitasnya nanti akan kita lihat di sini. Ini sudah menjadi buku bacaan wajib dan bagian daripada diplomasi pangan dan gastronomi dari Kementerian Pariwisata. Pariwisata membeli khusus dan memesan khusus kepada Paidon untuk dibagikan dalam ajang-ajang dunia. Tentu juga ada duta besar kita, Excellency kita Pak Desra Percaya juga sangat bangga dengan hasil penulisan dan kajian ini. Kenapa beliau sampai di sini bisa memetakan, bisa menyajikan, meletakkan dalam posisi, karena di pangan dunia gastronomi itu ada politik pangan gitu. Ya, saya ingin bertanya, kenapa bisa sampai di sini perjalanannya? Mungkin Bu Peti bisa cerita background kulturalnya, mulai dari mana. Nanti kenapa bisa sampai berujung pada kesadaran untuk memperjuangkan pergerakan resep dan kekuatan leluhur kita dalam menyajikan menu dan tentunya yang secara kultural punya emosional mendalam dengan kehidupan di masa kecilnya. Terima kasih banyak Bli Sugilanus. Terima kasih juga sebenarnya kepada Bli Gede dan Ayu yang memberikan kesempatan untuk saya bisa bersama Bli Sugi untuk berdialog bersama masyarakat di sekitar Rumah Intaran dan di Singaraja. Selamat siang semuanya. Salam kenal. Nama saya Peti Pandean Elliott. Pandean itu adalah nama keluarga saya dari Manado. Elliott itu adalah nama suami saya. Sejak menikah jadi pakai Elliott. Oke, saya lahir di Manado di ujung tahun 60-an, jadi 69. Jadi
waktu selama tahun 70-an saya tinggal di Manado, di pinggir kota Manado sebenarnya. Kalau mungkin sekarang Bapak Ibu pernah atau adik-adik pernah ke Manado, kalau dari airport mau menuju kota pasti lewat satu daerah namanya Paniki, dekat dengan lapangan golf atau ya golf course. Saya tinggal di Manado dengan keluarga sampai umur 12 dan pindah ke Jakarta umur 13. Yang menarik mungkin yang membawa saya ke dunia kuliner itu sebenarnya waktu hidup di Manado sebenarnya. Jadi setelah pindah ke Jakarta tentu saja sebagai remaja ya tidak tertarik dengan kuliner atau juga budaya Manado, budaya Jakarta. Tetapi setelah menikah sebenarnya, saya backgroundnya sebenarnya di dunia advertising dan ketemu suami saya di kantor J. Walter Thompson itu advertising. Dan setelah menikah, di mana suami saya itu yang masak duluan buat saya. Nah setelah menikah, pikir of course masaknya sebelum kita menikah, jadi merasa wow ini kok dia bisa masak ya. Dan setelah menikah akhirnya mengerti bahwa sebagai seorang istri dan punya suami yang bukan orang Indonesia, saya punya kesempatan banyak sekali untuk memperkenalkan budaya saya kepada suami dan keluarganya. Itu sebenarnya intinya dari situ dulu. Dan setelah punya anak, saya punya inisiatif di mana saya harus memberikan makanan untuk anak saya yang terbaik. Kesadaran bahwa untuk anak bertumbuh harus semuanya natural. Tidak mau ada yang dari kaleng atau proses food. Nah itu awalnya. Nah yang menarik untuk kebudayanya, aku tinggal di Inggris pertama kali tahun 99 ya. Ini kayak panjang ya ceritanya tahun 99, walaupun tidak lama 2 tahun. Tetapi melihat budaya dari negara lain di Inggris saat itu tahun 99, kok tidak ada Indonesianya ya? Udah tentu saya makanan Asia yang tertua mungkin masuk ke Eropa itu makanan Cina. Ya, Cina, udah ada Vietnam, udah masuk Thailand sedikit-sedikit, tapi itu 99. Belum, tidak ada. Nah, saya masak untuk memperkenalkan makanan Indonesia tentu saja pas setelah menikah tahun 92. Dan ke Inggris untuk, ini salah satu hal yang penting mungkin. Bagaimana mudahnya kita memperkenalkan budaya kita dengan masak untuk tetangga kita yang bukan orang Indonesia. Bagaimana kita bisa membuat friendship, pertemanan dengan lewat makanan, lewat budaya makanan kita. Aku mengundang tetangga, ibu-ibu yang ketemu di sekolah. Tentu saja kita tinggalnya di luar London, jadi kesannya membuat persahabatan itu sangat mudah. Nah, salah satu teman saya bilang gini, Patty, your cook is amazing. Makanan kamu tuh bagus banget. Kenapa kamu nggak ikut BBC MasterChef? Nah, aku ikut. Sebenarnya banyak yang orang tidak tahu bahwa pertama kali aku ikut BBC MasterChef itu tahun 2000. BBC MasterChef itu bukan untuk profesional, jadi untuk amatir, untuk orang yang ya untuk kalangan biasa, bukan untuk yang punya profesi di kuliner. Aku ikut dan tidak menang, juara 4. Tapi pengalaman ikut itu yang membuat akunya pas pindah ke Jakarta berubah haluan, tidak mau mengikuti advertising karir lagi, tapi mau berubah ke kulineri. Nah itu sejak pindah ke Jakarta, ya tahun 2004 pertama kali mulai menulis, mulai membuka kelas untuk ekspatriat di Jakarta di rumah, mulai dan ada satu supermarket besar di Jakarta baru buka, mungkin bisa ditebak supermarketnya apa, yang mereka bilang boleh nggak mau cooking class di supermarket itu 2004 ya, jadi sekitar 21 tahun yang lalu. 21 tahun yang lalu. Nah, yang sangat dengan mulai menulis
punya buku dua sebelum ini sebenarnya. Ada Jakarta Bites, pertama Papaya Flower, makanan Manado, Jakarta Bites, makanan Jakarta, dan itu kalau orang beli mungkin bisa belajar banyak mengenai budaya Manado. Kenapa Manado dulu? Karena entah kenapa aku tuh punya pemikiran harus punya buku mengenai Manado dulu karena itu tempat lahir. Dan satu lagi buku mengenai Jakarta di mana aku besar atau dari remaja sampai menikah dan punya anak di Jakarta. Dan satu lagi keinginan pengen punya buku seluruh Indonesia dan inilah tercipta. Itu dari dulu entah kenapa 25 tahun yang lalu I have this punya mimpi mungkin ya. Dan sebenarnya mimpi itu kan membuat kita mau membuat itu terjadi. Dan dari buku pertama Manado di mana aku tahu budaya Manado karena lahir dan bagaimana besar di budaya yang masih tradisi seperti rumah Intaran sekarang di mana oma memasak masih pakai kayu bakar, masih pakai tungku batu, di mana bahan-bahannya sangat sederhana tetapi segar, semuanya di tanaman juga karena rumah Intaran bukan rumah oma juga, dia besar dapurnya dan semuanya ada rempah-rempah bumbu-bumbu semua di halaman dia. Kalau dia suruh Patty tolong ambil ayam, akunya harus tangkap ayam itu. Dan itu buat aku tuh satu momen atau satu perjalanan hidup masih bisa mengalami hidup di Manado dengan kultur yang sangat tradisional. Itu tahun 70-an. Ya, jadi betapa sebenarnya bahagianya sekarang adik-adik di sini ya, yang masih bisa merasakan alam Bali yang masih tradisinya masih kuat. 20 tahun yang lalu, 20 tahun yang akan datang, 30 mungkin akan berubah, tetapi ini yang harus kita simpan di dalam ingatan kita bahwa kita mengalami perjalanan hidup yang kita tidak bisa beli. Anak-anak Jakarta yang hidup dengan microwave, yang hidup dengan budaya budaya memasak sangat modern dengan oven, dengan ini dan itu nggak bisa beda ya cara pemikirannya mungkin ya. Kalau itu aku sih merasa bahwa betapa aku beruntung masih bisa merasakan hidup dengan kesederhanaan, dengan cooking teknik Manado yang masih pakai bambu, yang masih pakai daun woka, yang masih tentu saja kalau berbicara mengenai budaya Manado yang lebih besar, Manado itu sudah kehilangan budaya sejak 200-300 tahun yang lalu. Mengapa? Karena misionaris dari Eropa membuat orang Manado jadi Kristen, sehingga setelah jadi Kristen, semua ritual-ritual daerah atau ritual yang tradisional itu harus ditinggalkan. Nah, itu yang terjadi di Manado. Jadi, tapi tetap saja aku beruntung karena masih merasakan bagaimana mengikuti tarian Maengket. Nah, sekarang nggak tahu masih ada atau enggak. Dan salah satu kontribusi buat aku untuk kelanjutan budaya Manado dengan buku Papaya Flower itu, yang masih otentik sampai modern, dan juga kontribusi di mana aku mengikuti satu organisasi memperkenalkan kembali kain bentenan, kain Manado yang sudah punah lama, tetapi kita perkenalkan kembali ke komunitas Manado karena kain yang asli ada di Museum Nasional cuma satu, namanya kain bentenan. Nah, sekarang ini bagusnya sudah diperkenalkan di Manado dan malah dipakai untuk paling nggak motifnya untuk, kalau tidak salah, untuk seragam pegawai negeri di Manado. Mungkin itu dulu kali ya, karena panjang sekali. Terima kasih. Karena diskusi kita gastronomi, jangan sampai nanti diskusi tekstil. Ya. Satu hal yang menarik tentu, kalau tidak koreksi kalau saya salah, kesadaran itu muncul ketika malah di tanah seberang orang ya. Itu jadi, betul sekali. Ya, jadi apresiasi kepada kultur lokal itu memang kadang-kadang muncul ya. Itu dibuktikan oleh Bu Patty.
dalam posisi itu apa yang membanggakan setelah sadar itu? Jadi kesadaran itu muncul setelah tanda kutip di challenge oleh situasi di London atau di Inggris kan. Selanjutnya apa yang membanggakan menjadi orang Indonesia dengan makanan Indonesia dan cara makan Indonesia itu? Kalau dilihat dalam bentang makanan Eropa atau Asia yang lain, kenapa percaya diri sekali dengan makanan Indonesia itu harus diperjuangkan begitu? Banyak hal. Mungkin pertama yang semua orang tahu bahwa makanan Indonesia punya beragam, diversity-nya banyak banget ya. Keragamannya luar biasa. Tapi yang paling penting, sebenarnya dari Indonesia kita memberikan kontribusi yang luar biasa dalam pembentukan makanan dunia melalui cengkeh dan pala, di mana cengkeh dan pala itu asli di Indonesia, di mana pulau Spice Island yang terkenal di luar negeri itu adanya di Indonesia. Tetapi sekarang ini banyak yang orang tahu Spice Island, tetapi tidak tahu itu ada di Indonesia karena mungkin kitanya sendiri tidak mengingatkan bahwa Pulau Banda, Ternate, Tidore itu ada di Indonesia, bukan di Caribbean atau bukan di India. Nah itu yang tentu saja setelah berkecimpung di dunia kuliner sejak 20 tahun yang lalu, aku sendiri belajar, banyak membaca, banyak pergi ke perpustakaan, banyak riset sendiri, betapa pentingnya itu tadi. Pangan ini memang orang Indonesia ya. Kalau kita lihat di sini, ini berlimpah. Demikian besarnya kekayaan diversity-nya. Tetapi orang Bali sendiri kalau belum keluar atau orang Nusantara belum keluar, belum tahu kekayaannya. Jadi take it for granted ya. Diterima begitu apa adanya, tidak pernah bersyukur, bahkan merasa tertindas dan miskin kalau makan makanan Bali. Merasa junk food yang ada di franchise yang ber-AC itu lebih tinggi kastanya, padahal itu adalah sampah kalau di Amerika. Itu junk food ya, jadi sampah. Penting sekali untuk kita, untuk anak muda yang ada di Buleleng ini melihat, mengapresiasi itu, tidak bergerak kerana makanan-makanan yang dijual di ruang-ruang ber-AC tetapi tidak punya kualitas itu. Bu Peti, kemarin kita ngobrol tentang pentingnya anak muda menghargai makanan, dan juga tadi saya catat bahwa ketika membesarkan anak semua harus natural begitu kan. Memang kecanduan atau orang-orang tua di Buleleng atau di Bali atau di Indonesia itu lebih bangga mengajak anaknya pergi ke, saya tidak mau menyebut tempat-tempat makan sampah itu gitu kan. Jadi yang franchise gitu ya. Ya sebut saja itu KFC gitu kan, Kentucky gitu kan, itu di Amerika disebut, atau McDonald, atau semua makanan-makanan yang didinginkan kemudian dimasak dengan cara masak dan prosesnya tidak sehat gitu. Dan dalam fenomena masakan dunia itu adalah kelas terbawah ya. Kemarin kita berdiskusi, ngobrol ya, bagaimana pangan Indonesia yang pedesaan itu kualitasnya jika dibandingkan dengan KFC katakan begitu, atau McDonald gitu, secara gizi dan juga secara kultural kalau dalam perspektif orang Inggris. Saya sekarang menanggapikan ada nama Elliot-nya gitu. Jadi penghargaan itu muncul setelah menikah. Terus kemudian satu lagi, kalau kita menoleh ke makanan tradisional, artinya kita juga berani berkompetisi di ingredients dong, secara protein, secara vitamin. Bisa diceritakan nggak posisi itu dulu sebelum kita melangkah dan membanggakan itu? Karena kalau membanggakan tidak ada gizinya, tentu akan juga berhalusinasi begitu. Mari kita kompetisikan antara ingredient di sini dengan KFC atau McDonald atau Burger King gitu kan. Silahkan. Terima kasih, Bli Sugi. Mungkin anak-anak muda di sini dan ibu-ibu akan terkejut kalau aku bilang sekarang di London atau di Inggris atau di Eropa, tren yang sekarang yang sedang
disuarakan oleh para nutritionist. Jadi pakar ahli gizi, profesor gini-gini semuanya. Itu salah satunya tempe, tahu, sayuran, bahan-bahan yang difermentasi. Yang menarik bukan keju, bukan KFC, bukan McDonald, segala. Jadi semakin natural, semakin bagus, dan tempe, tahu masuk, dan sayur-sayuran. Malah dianjurkan tiap minggu kita makan berbagai tanaman, termasuk bumbu juga, 35 macam. Yang menarik, bumbu bahasa genep aja tuh udah berapa? 14. Itu baru satu bumbu ya. Dan ini satu minggu. Kita orang Bali makan sehari aja udah lebih dari apa yang disarankan 35 itu ya. Ini 35 macam makanan dari tanaman dalam satu minggu. Nah, bumbu genep, bumbu woku itu udah 14, udah 12. Dalam satu piring ya, dalam satu makanan. Itu baru bumbu, belum tambahin sayur apa atau tempe tahu atau apa. Jadi yang aneh sekali ya, ini nggak tahu aneh tapi nyata, tetapi tren makanan di Eropa atau di Amerika adalah makanan dari Indonesia atau dari Asia. Itu kuncinya sekarang. Sangat menarik. Nah, sebenarnya kita yang ada di sini, kenapa harus makan makanan yang orang di sana udah mulai meninggalkan? Ini terus terang, kalau mau benar-benar tidak percaya, Google aja BBC atau, karena itu kenyataan yang sekarang ini. Tempe di London, aku kenal sekali penghasil tempe di London, itu mungkin ada 5 perusahaan. Dan tempe salah satu. Dan itu corporate Tapi kecil juga, artisanal lah ya, bukan yang artisanal ya. Not yang huge corporate, tapi artisanal, masih. Dan yang menarik, tempe di sana semuanya dari kacang kedelai yang organik. Yang menarik lagi, masa Italia bisa punya produce. Ini Italia loh, karena aku kenal yang punya perusahaan tempe. Biasanya soya beans yang organik itu datangnya dari Italia atau Kanada. Itu fenomenal buat aku tuh wow banget ya. Dan itu semua tempe yang dibuat di London itu organik. Kalau tadi kita dengar bahwa tempe itu tanda kutip ya, bahkan ada beberapa small corporate ya, artisan yang dikelola dengan sangat profesional tentunya, mungkin tidak akan bisa berkompetisi dengan kita nantinya kan. Dan ini kan mengerikan sekali. Apa yang sudah dibuang, jadi buat adik-adik kita atau siapapun hadir di sini, apa yang sudah dibuang di Eropa atau di Amerika, terutama di Eropa kesadaran ini muncul ya. Kalau di Amerika, halo apa kabar gitu, masih cukup kacau kan. Inggris itu satu kota itu bahkan wali kota, kemudian local government memberikan bantuan-bantuan untuk mengkonversi pola makan mereka, dan akan mensupport sekali seperti tempe tadi saya dengar dari langsung yang 9 tahun terakhir atau 9 tahun menetap ya di London, di Cambridge ya 45 menit naik kereta dari London. Itu lingkar orang-orang yang berpikir sehat masa depan, orang di Inggris, itu makannya tempe dan makanan-makanan Indonesia. Nah, sementara yang dijejalkan ke kita, yang dibuang di sana, seperti franchise yang besar-besar dan merah-merah warnanya, itu semua pakai jeglek, tata kota kita berubah warnanya karena franchise itu dijejalkan ke kita. Jadi kita basically pada dasarnya kita menuai dan membangga-banggakan apa yang sudah sampah di sana, sudah tidak terpakai di sana. Ini terjadi kolonisasi pangan, lidah dan rasa kita. Rasa, dan ini berbahaya sekali. Saya pikir Mbak Peti yang bisa menambahkan, karena begitu Eropa atau Inggris Raya sadar untuk mengkonversi kembali ke pangan-pangan yang ada 35 rempah dan tumbuhan itu, kita malah menjadi cukup ayam yang sudah didinginkan berbulan-bulan dan nasi yang sudah diolah hampir mendekati basi begitu. Ini penting catatan kita untuk diskusi hari ini, karena saya sendiri
berbangga dan ingin menggali ini dan pengakuan beliau yang tinggal di sana, menikah dari tahun 92 ya. 92 sampai sekarang bolak-balik ke Inggris lama sekali, mengikuti bagaimana perubahan tren lidah orang, khususnya orang London, orang Inggris, dan mengikuti pola pikir bagaimana dari tahun 92 berbalik sampai tahun 2000-an sudah memasuki 3-5 sayur gitu. Sementara apa yang terjadi, saya dengan host kita, tuan rumah kita Pak Gede Kresna dan Bu Ayu, kita besar di Buleleng, dari tahun 80-an kita dikonversi makan MSG. Sebelumnya itu 35-14 sayuran base genep itu eksis. Ini berbalik dengan London, katakan begitu. Singaraja berbalik dengan London secara total. Kita sekarang dijejali oleh bakso, oleh franchise yang makin menjadi penanda kemajuan kota atau kebingungan kota Singaraja. Untuk makan saja tidak yakin dengan selera lidah leluhur kita, dan dijejali dengan MSG, fiction gitu, udah fiction-fictionan itu. Padahal ini ditinggalkan oleh produsernya sendiri. Bagaimana masa depan kultural lidah kita ini, Bu Peti? Kalau kita lihat ini, apakah ini akan menjadi penanda kebangkrutan gastronomi kita secara diversity, karena kita sudah dimonolitikkan ke panganan gorengan dan franchise yang dari Amerika. Apakah ada harapan untuk mengembangkan kembali ke sana? Nah ya, karena ini miris sekali, kita harus kembali, tapi orang Singaraja masih menselebrasi itu. Franchise itu, adik-adik ngerti ya? Franchise itu apa di Buleleng yang ada berkembang? Ada McDonald nggak di Buleleng? Ada. Ini untuk berdialog dengan mereka ya. KFC ada. Burger King? Hah? Belum. Kalau menurut kalian, saya sebut kalian adik-adik ya karena jamak ya. Itu penanda kota yang maju ya kalau itu ya. Kalau belum ada itu kotanya tidak maju gitu ya. Nah itu yang menarik dari orang-orang Buleleng, katanya sudah maju Buleleng sekarang karena sudah ada KFC, ada Burger King, ada franchise itu. Ini mengerikan sekali. Kita baru memasuki tahapan membeli, bukan kita, orang-orang pebisnis lokal kita di Indonesia baru membeli franchise yang dibuang di Amerika dan dibuang di Eropa begitu. Berbanding terbalik dengan yang apa disampaikan. Saya perlu hati-hati sekali ngomongin ini karena ini adalah realitas masa depan, strategi dunia untuk mencekoki kita dengan makanan tidak bermutu. Sementara yang bermutu itu diklaim oleh mereka. Ini berbanding terbalik. Apakah ada harapan dalam perjalanan ini? Apakah ini juga bagian daripada perlawanan itu? Maksudnya ada tidak pergerakan penghargaan pangan Indonesia katakanlah di Jakarta? Di batas apa sekarang situasi pangan dan kulineri gastronomi Indonesia? Sekarang dalam posisi elit Jakarta, tren. Dan siapa yang sekarang mulai makan seperti orang Inggris yang mulai ke makanan-makanan daerah? Dan siapa yang makan junk food ini sebenarnya? Ini menarik banget, saya bisa jadi topik untuk diskusi yang luas sekali. Dari segi gastronomi Indonesia dalam perkembangan untuk professional industry itu berkembangnya bagus sekali. Bagusnya bagaimana? Gini, 20 tahun yang lalu pas akunya baru mulai jadi penulis makanan, tidak ada makanan Indonesia yang orang mau bayar makan di hotel dengan harga 1 juta makanan Indonesia ya. Itu nggak ada 20 tahun yang lalu. Aku pertama yang buat satu event di salah satu hotel dengan membuat makanan Manado dengan modern dengan pairing sama wine. Itu baru pertama kali aku.
Dan sekarang ini banyak yang buat. Untuk itu apresiasi bagus dari masyarakat. Jadi makanan Indonesia atau makanan Nusantara dibuat dengan package dengan boleh dibilang berkompetisi, bisa bersaing dengan makanan Prancis, Italia yang bagus, ada wine, kreativitinya sangat bagus. Dengan tentu saja cita rasanya masih Indonesia atau fusion. Tapi untuk profesional dalam bidang profesional, dalam hal untuk chef Indonesia bagus banget, bagus. Dan tentu saja dengan pakai bahan-bahan yang segar, premier gitu ya, ya bahan-bahan yang bagus. Dan nggak cuma di Jakarta, tapi saya di Bali iya, di Jogja iya. Dari untuk industri oke. Tetapi untuk masyarakat tidak oke. Kenapa? Karena masyarakat akan membeli apa yang dilihat di TV sebagai makanan yang instan, sosis-sosis, atau makanan yang penuh dengan gula, makanan penuh dengan prosesnya ya memperbuat proses. Itu sebenarnya sangat tidak sehat buat kita semua. Yang aku bisa sarankan mulai sekarang, mulai besok, kalau beli sesuatu dari supermarket, kalau harus beli dari supermarket, baca komposisi makanannya apa. Kalau ada yang kita tidak tahu, ya udah jangan beli. Kalau ada pewarna, kalau ada E1, 2, 3, E5, E-numbers namanya, jangan beli. Mendingan beli ke pasar. Kita tahu itu oke, itu benar-benar mangga. Kalau mango juice itu setengahnya gula. Harus belajar, kitanya harus lebih pinter. Jangan dibodoh-bodohin. Packagingnya bagus, iklannya bagus, tetapi kita yang harus lebih belajar. Yang paling tempat yang pembelajaran paling bagus sampai detik ini buat saya pribadi itu pasar. Bisa mengenal kayak mangga putih apa ya di sini. Aku belum pernah, baru kemarin pas Ayu sajikan. Yang itu kalau dibawa ke London itu white mango. Bagaimana bisa ada white mango? Jadi itu dibilangnya ingredients yang punya value banget karena jarang. Nah dulu mungkin pala dan cengkeh itu emang valuable banget ya. Harganya sama dengan emas. Nah untuk zaman modern sekarang karena cengkeh dan pala banyak negara yang udah bisa tanam juga. Jadi harganya sekarang tidak tinggi. Adik-adik ada yang tahu sekarang rempah apa yang termahal di dunia? Pala enggak. Sekarang udah pala murah. Di London aja murah. Nah, salah satunya vanili, betul. Vanili sebenarnya kedua termahal di dunia. Dan vanila Indonesia juga terkenal ya di luar ya. Tapi kita mau masak di rumah, mau cari vanila yang masih pot itu mahal banget. Kita dapatnya mau masak di rumah itu dikasih essence untuk wangi-wanginya aja. Itu tidak natural di buatan pabrik. Nah ini juga bagaimana nih? Tentu saja spice yang termahal itu saffron namanya. Yang dari Iran, dari India, yang kita sebenarnya nggak ada saffron di Indonesia sebenarnya. Tapi vanila kita punya. Tapi itulah mau cari yang alami jadi mahal karena juga untuk menanamnya juga repot ya. Perlu waktu, perlu keahlian, perlu cuaca. Sedangkan di dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Pemanasan bumi terjadi beneran. Climate change itu perubahan cuaca terjadi beneran. Mungkin yang kita bisa belajar, ajak berdialog dengan petani-petani sekitar. Bener nggak? Ada. Bener, karena dia akan kasih tahu 30 tahun yang lalu sama hari ini beda banget cuacanya. Mau nanam padi bisa jadi kebanjiran, atau mau nanam ini yang paling bagus ya itu ahlinya petani yang udah 50 tahun bekerja sebagai petani. Ya itu juga terjadi di kawasan sini ya. Selama 2 tahun terakhir cengkeh itu nggak berbuah gitu. Contoh pemanasan global dan curah hujan yang tidak terprediksi seperti sebelumnya. Tentu nanti ada yang bertanya ya. Kesempatan ini dipakai
oleh teman-teman silakan. Tapi sebelum saya lempar ke saudara-saudara atau saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini, ada hal yang menarik sekali yang perlu di garis bawahi. Ini penjajahan lidah ini di dunia terjadi sama seriusnya ketika penjajahan fisik di zaman kolonial ya. Kita harus melakukan perlawanan ini. Ini tidak disadari, banyak sekali menganggap hal penguasaan pangan kita atau mendistorsi, membalikkan lidah kita dari lidah tradisi ke lidah franchise itu adalah persoalan yang biasa. Bagaimana lidah kita dijajah, bagaimana mindset kita dibalikkan melihat bahwa yang kita makan ini tidak sehat dan rumit, sehingga harus dijadikan bebek kita masuk ke kandang franchise untuk makan harian, padahal di belakang rumahnya ada berbagai sayur dan juga dengan gampang menanam itu kan. Tidak sama dengan di London yang mungkin kecuali di Cambridgeshire atau di Oxford tinggal bisa bersayur ya. Di perkotaan agak jarang kalau di London. Tapi di Singaraja ini orang bahkan punya kebun atau punya tanah sepetak di belakang. Bahkan di kota pun malas untuk itu dan memilih untuk makan ke KFC atau ke McDonald atau ke apa yang ada di sini selain itu. Ada Burger King ya, ada apa? Ya, yang bermerek yang tidak jelas prosesnya itu. Tentu ini tidak banyak serius menanggapi karena nanti 3 generasi akan terjajah. Lidah kita membalikkan lidah itu sama dengan membalikkan mental manusia terjajah. Kesadaran kita untuk kembali ke lidah Nusantara itu akan susah sekali kita bangkitkan. Sementara di London, di Italia, di Prancis, orang sudah membuat industri tempe gitu. Nanti percayalah ya, 20 tahun lagi akan ada franchise tempe dari Prancis ke sini. Ya, KFC tidak laku nanti, baru sadar, tapi yang menguasai teknologi, yang menguasai bagaimana memproduksi secara massal dan organik itu adalah mereka. Anak kalian yang masih SMA ini, saya yakin sekali akan tidak makan lagi KFC, tetapi akan TFC gitu, tempe sih, ya franchise tempe. Karena itu begitu kapitalisme itu bekerja, begitu korporasi internasional itu bekerja, mereka akan pindah nanti. Sudah ada indikasi bahwa semua franchise ini akan shifting ke makanan yang lebih sehat, ya, tanda kutip ya, tidak lagi akan produksi ini, tapi korporasinya akan mensalih rupa, berubah menjadi restoran tempe, ya, dengan sajian yang luar biasa, dan Anda kembali lagi terjajah kita kembali lagi terjajah, uangnya, urus tempe, makan tempe saja kita harus pergi ke restoran yang dimiliki oleh orang Inggris, atau orang Prancis, atau orang Italia gitu. Jadi, sejarah akan berulang ya, dibalikkan ke dalam selera mereka, kemudian untuk kembali saja itu terjadi di pertanian, Pak Peti. Kita di Subak ini sudah dihancurkan oleh pestisida, sekarang ada namanya permaculture. Permaculture ya Subak itu sendiri yang lama itu gitu. Sekarang orang Bali, orang Nusantara, kalau bertani itu kembali diingatkan oleh orang Prancis, oleh orang Itali, oleh orang luar, yang akhirnya kembali ke organik begitu. Dan siapa yang akan menjadi mengorkestrasi, siapa yang akan memimpin kembali itu selalu orang-orang luar atau orang Eropa gitu. Ya, nah ini yang menyedihkan sekali. Kita yang memiliki ilmunya, kita yang memiliki basicnya, kita yang memiliki resourcesnya, sumber dayanya, tapi dipimpin dan diorkestrasi, dijajah oleh ketidaksadaran kita melihat sumber-sumber pangan kita yang ada di belakang rumah kita atau di kebun kita, bahkan di hutan kita. Oleh karena itu saya menanggapi ini kehadiran beliau sebagai suatu pematik pergerakan. Saya akan lempar ke situ, tapi ke teman-teman untuk bertanya. Tapi percayalah, buku ini adalah buku sama gawatnya dengan buku Indonesia Menggugat. Saya tidak melebih-lebihkan, tapi Anda tahu ya,
yang baca Indonesia Menggugat pernah baca? Siapa yang pernah baca? Soekarno di zaman penjajahan itu membuat tulisan-tulisan dan menggugat kesadaran merdeka. Di kita sekarang terjajah dan orang tidak merasa diri terjajah oleh berbagai franchise, oleh makanan-makanan dan lidah selera barat, dan itu diagung-agungkan, dimakan menjadi sebuah pencapaian. Itu juga yang terjadi di kelompok elit. Anak-anak mereka disekolahkan di sekolah Belanda, menselebrasi kehidupan gaya noni sinyo Belanda, dan menganggap bahwa berbatik atau berpakaian Jawa, berpakaian Manado itu adalah hal yang sangat ketinggalan, harus berpakaian jas dan sebagainya. Sekarang kembali pakai jas. Itu terjadi karena mental kita dijajah dan mindset kita dijajah. Nanti kembali ke buku ini. Buku ini saya membaca dengan baik dan ini adalah satu persamaannya kalau di era penjajahan Bung Karno menulis Indonesia Menggugat, maka seorang P.T. Elliot melakukan penggugatan secara kultural lewat strategi gastronomi, kembali menyadarkan Indonesia, orang-orang yang bergelut di bidang industri pangan untuk serius menangani ini. Buku ini adalah sebuah perlawanan kalau di dalam kacamata saya untuk mengingatkan kembali bahwa kita ini terjajah ya, jangan santai-santai. Kita ini semua sektor pangan di seluruh Indonesia ada provinsi-provinsi, mungkin hanya satu yang semua provinsi ada franchise-nya. Ya. Ini artinya penjajahan itu masih penjajahan lidah kita, kembalikan selera itu. Tolong ceritakan misi apa yang Anda membantu dengan ini. Apakah ini perlawanan atau sekedar iseng seorang yang suka memasak, atau sadar bahwa ini adalah satu pergerakan, elemen atau tools perjuangan kita melawan keterjajahan atau tertidur kita terlelap dalam korporasi franchise. Buat aku buku ini adalah satu perjuangan untuk menempatkan Indonesia sama dengan negara lain, atau juga untuk mengingatkan dunia bahwa hey, Indonesia tuh punya loh kontribusi melalui cengkeh dan pala tadi untuk pembentukan masakan dunia. Karena di makanan India itu ada spice blend ya, spice blend. Jadi kayak kalau di Indonesia ada spekulas, atau kalau di sini ada bahasa gendek, tapi ini bumbu kering. Nah, di India ada garam masala, itu harus pakai cengkeh dan pala. Di Cina ada five Chinese spice, itu harus ada cengkeh atau pala. Di Afrika ada El Ras Hanout, harus ada salah satu atau dua-duanya. Jadi di seluruh dunia harus ada cengkeh dan pala. Kalau nggak ada cengkeh dan pala, tidak ada ya itu. Ya, jadi betapa penting cengkeh dan pala itu, dan juga di setiap perayaan di dunia, Natal di Eropa. Ini kita ngomongin Natal di Eropa, bukan Natal di Indonesia atau di mana. Banyak banget makanan tradisi orang Eropa harus ada cengkeh dan pala. Mau buat malt wine itu wine yang dipanasin, harus pakai cengkeh dan pala. Mau buat rice pudding ala Inggris harus pakai pala. Mau buat the best mashed potato sampai detik ini orang Prancis, chef Prancis, Michelin star chef harus pakai pala dan krim dan susu. That's it. Itu cukup. Kalau nggak ada pala bagaimana? Nggak ada cengkeh gimana? Nggak ada makanan dunia. Nah itu kontribusi Indonesia loh, dari rempah dari Indonesia. Yang menarik tentu saja kita memberikan kontribusi ke dunia memberikan kontribusi ke kita juga dengan terciptanya makanan daerah, karena pedagang adventures yang datang ke Indonesia, setiap pelabuhan di Indonesia tuh lain-lain siapa yang datang dan sejarahnya apa, jadi terbentuknya makanan Nusantara itu. Di Indonesia tidak ada pengaruh India, jadi di Manado maaf.
Di Manado tidak ada kari-karian karena tidak ada pengaruh makan India yang kuat. Di Aceh Persia banyak banget, di Medan India banyak, di Jakarta semua ada Arab India. Jadi dan satu hal yang pengaruh dunia sangat kuat di Indonesia yang sekarang ini sebenarnya mempersatukan Nusantara, satu spice. Ada yang bisa tebak nggak apa? Satu yang dalam keseharian kita pasti kita perlu itu. Bukan, cengkeh bukan. Cabe. Cabe itu bukan asli dari Indonesia. Cabe asli Indonesia yang itu, long pepper itu yang cabe Bali itu asli karena pas dia matang juga kalau diulek kayak cabe. Tapi cabe itu dibawa Portugis ke Indonesia. Akhirnya tersebar semua. Dan cabe sekarang ini kalau orang Indonesia nggak hidup dengan cabe nggak bisa. Karena sambal, nah tiap desa, tiap kabupaten, kecamatan, setiap biasa punya cabe. Kita punya kalau mau ditelusuri seluruh Indonesia ada 1000 kali ya cabe ya. Jadi menarik banget perkembangan kultur satu negara itu bisa terpengaruh dengan apa negara yang lain. Terus terang kayak di Inggris, makanan Inggris itu ada namanya ada satu deh. Tapi itu pengaruh India banget. Sebenarnya kayak nasi goreng tapi nggak digoreng tapi nggak perlu digoreng. Tapi nasi lah untuk breakfast ya dengan ikan atau apa. Jadi makanan Inggris, sebenarnya kayak fish and chips aja itu bukan dari Inggris langsung, Portugis lah ya. Goreng fish and chips. Nah kita di goreng-gorengnya banyak. Di Jepang aja ada goreng-gorengan. Jadi semua negara tuh saling berpengaruh. Nah sekarang kesannya tuh pengaruh Amerika di Indonesia dengan makanan franchise itu dan makanan proses itu banyak banget. Tentu saja karena mungkin setelah kita merdeka dekat sama Amerika ya, semua pengusaha Amerika atau makanan mau ke sini kali ya. Dan tentu saja negara Indonesia adalah salah satu pasar terbesar di dunia. Kita dengan penduduk 280 juta orang, negara keempat terbesar di dunia, semua yang mau dijual di sini banyak yang mau beli, walaupun tingkat belinya mungkin dari bawah sampai ke atas, ada yang mau beli, pasarnya banyak, ada 280 juta orang. Di Inggris cuma berapa penduduknya? 50-an juta. Di Singapura berapa? 5 juta. Jadi kalau kita tidak hati-hati dengan makanan ini, kita sendiri yang tidak sehat akhirnya. Dan gula putih itu paling tidak sehat ya. Makanya bersyukur banget di Buleleng ada gula aren, gula kelapa, gula satu lagi yang lontar, 3 macam gula yang itu sangat sehat karena glutamix indexnya rendah. Karena glutamix index rendah artinya kita makan untuk menjadi energi itu pelan-pelan, nggak kayak kalau adik-adik pasti senang juga makan yang manis gula putih, tapi kenyang cepat tapi lapar cepat. Salah satunya juga nasi putih. Kalau bisa jangan terlalu banyak nasi putih, mungkin nasi merah, nasi hitam, atau juga karbohidrat itu datangnya juga nggak cuma dari nasi loh, dari ketela, dari ubi merah. Kalau di Flores ada sorghum, di Medan atau Sumatera ada jali-jali atau barley. Jadi kita tuh Indonesia kaya banget, semuanya ada di sini kita punya. Jadi betapa kayanya kita diversity makanan kita. Dan ini bercerita, buku ini bercerita tentang itu ya. Tentu ada di sini yang teman-teman juga ingin menulis buku atau ingin melihat proses bagaimana buku ini cukup dirayakan atau sangat dirayakan oleh duta besar kita di Inggris begitu atau oleh Kementerian Pariwisata. Saya akan balik ke titik buku ini kembali, mulai sedikit tentang memberikan cerita kepada teman-teman yang ingin menulis buku, bahwa buku pangan itu tidak buku yang sederhana ya, bahwa buku menulis kuliner itu adalah buku yang sangat strategis untuk positioning bangsa.
Orang berpikir bahwa buku-buku penting yang dibaca itu adalah buku ideologi atau buku filsafat atau buku politik, buku-buku rumusan-rumusan sejarah yang itu penting. Tetapi begitu pangan sebuah bangsa atau lidah sebuah negara, sebuah masyarakat itu dibalikkan, maka apalagi filsafatnya sudah mengekor ke filsafat Yunani, Eropa, seperti otak saya yang dipenuhi oleh bacaan Eropa, kemudian tidak membumi makanannya, sesungguhnya kita tidak lagi bisa mengatakan bahwa punya menjadi orang Indonesia karena otak kita sudah berfilsafat Eropa, perspektif kita sangat barat, kemudian makanan pun sudah digantikan ke barat kan. Nah, buku ini lahir dan saya lihat juga sebagai perlawanan cara berpikir ya. Bahwa menulis buku pangan, menulis buku gastronomi itu sama strategisnya dengan melawan filsafat barat dengan filsafat Nusantara. Melawan filsafat Eropa dengan kefilsafatan yang ada di pulau-pulau Indonesia. Ini adalah rekaman, ini adalah perjalanan dari Bu Peti untuk menyajikan itu. Bagaimana perjalanan sehingga terakumulasi seperti ini. Mungkin perlu juga Paidon atau penulis pencetak buku seperti ini yang sangat serius melakukan riset. Sama seriusnya dengan riset cerita rakyat atau filsafat sebuah daerah, sama seriusnya. Oleh karena itu yang teman-teman yang ingin tahu riset makanan, Bu Peti mungkin bisa saya minta dengan hormat untuk bercerita bagaimana menembus percetakan yang sedemikian elit ini sehingga mau membiayai sponsor sepenuhnya. Kemudian juga bagaimana proses editingnya. Ini penting buat anak-anak atau adik-adik yang mau serius memasuki khasanah tulis. Karena selama ini mungkin buku-buku yang dibedah adalah buku novel, tentu tidak tahu bagaimana kerumitannya memoto, menyajikan ingredient. Mungkin ini yang sesi pertanyaan saya yang terakhir, nanti kita lempar ke ya. Oke. Untuk proyek buku ini pendekatannya lama sekali ya, 4 tahun. Tapi yang menarik, waktu saya pindah ke Inggris itu 7 tahun yang lalu, dengan sudah punya 2 buku yang dipublish di Jakarta, tetapi itu self-publish. Self-publish artinya publish sendiri, jadi ongkosnya semua sendiri. Itu karena tidak ada yang mau mempublikasikan buku saat itu. Aku approach beberapa publisher, mereka nggak mau. Karena merasa tidak ada yang mau beli buku makanan. Merasa makanan Indonesia tidak ada pasarnya. Itu investasi yang tidak bagus aja. Jadi kayaknya dia nggak mau, karena dia udah benar-benar bilang tidak bisa dan tidak ada marketnya. Jadilah aku publish sendiri 2 buku yang Papaya Flower sama Jakarta Bites. Bukunya dalam bahasa Inggris, kenapa? Karena emang idenya saat itu mau memperkenalkan makanan Indonesia kepada dunia, kepada orang yang berbahasa Inggris. Walaupun ternyata banyak orang yang berbahasa Inggris, kok nggak ada bahasa Indonesianya. Nah, dengan 2 buku itu, waktu Frankfurt Book Fair, buku aku yang pertama dibawa ke sana untuk di Papaya Flower, dan buku Jakarta Bites itu dibuat setelah dari Frankfurt Book Fair. Jadi karena tidak banyak sebenarnya penulis makanan Indonesia yang menulis dalam bahasa Inggris, adalah William ada kalau nggak salah, tapi di luar negeri jarang. Di London ada Ibu Sri Owen yang udah umur 80-an. Nah ini aku kayak pendatang baru. Yang menarik waktu pindah ke Inggris, aku merasa my resume udah lumayan loh. Udah banyak banget event, udah gini-gini, tapi buat Faden 4 tahun yang lalu dia bilang dia belum ready. Mereka katanya belum ready karena belum ada pergerakan makanan Indonesia. Tapi aku insist banget
dan emang dan juga mungkin apa ya, dalam hidup juga kadang-kadang ada momen-momen yang emang menentukan itu akan terjadi atau enggak. Dengan network kita harus selalu network itu ya, berjaringan, betul. Dan ini jadi mirip lobby politik ya. Sebenarnya maksudnya gini, untuk nama juga ya orang baru, orang Indonesia pindah ke London yang walaupun apa ya, kalau dia bilang achievement-nya udah banyak, pencapaian udah banyak, tapi di London mereka tanya, what have you done in London? Ya belum, orang baru pindah. Yang menarik, dalam kurun 5 tahun terakhir ini di London, ada 2 buku dipublikasikan bukan orang Indonesia. Tentu saja senang juga ya kita sebagai orang Indonesia ada British writers yang muncul dengan buku Indonesia. Satu half Indonesian lah, tapi nggak pernah tinggal di Indonesia. Nah, dan ketemu dengan the right person yang akan membuat decision untuk buku ini di satu event yang kita ngomongnya cuma 5 menit dan COVID terjadi. Tetapi paling nggak, karena kan aku send proposal pertama kali ke mereka 4 tahun yang lalu. Terus 3 tahun yang lalu ketemu lagi orang lain yang ketemu ini aja, tetapi orang itu ternyata yang bisa membuat decision yes or no gitu. Dan COVID happen, terus buat proposal lagi, terus mereka setuju. Jadi panjang, dan juga untuk prosesnya, aku sebagai penulis, aku dibayar sebelum menulis karena untuk research. Setelah dikirim manuskripnya, ada editor yang membantu untuk membuat make sure untuk bahasa ke seluruh dunia oke lah. Ada fotografer yang ditunjuk oleh mereka, ada yang tunjuk aku sih, dia yang bayar. Ada desainernya base-nya di Amsterdam, belum pernah ketemu sampai sekarang. Dia yang harus print, dia harus distribusi ke seluruh dunia, dia yang harus buat PR-nya. Jadi sebenarnya buat aku sebagai penulis dari Indonesia sangat bersyukur banget karena perusahaan ini yang memberikan fasilitas semua. Jadi kalau kita di Indonesia, kayaknya publisher sendiri nggak menghargai kita dibayarnya berapa. Jadi sebenarnya juga untuk membuat budaya kita keluar ataupun di dalam negeri, pelaku-pelaku penulis atau artis atau pembatik itu harus dihargai. Di sini kita nggak dihargai, di Indonesia sendiri nggak dihargai soalnya. Kalau menurut aku ya, appreciation-nya belum ada karena tidak ada publisher yang besar mau bayar bagus gitu ya, bayar dengan apresiasi yang cukup. Di luar negeri apresiasinya ada, kita belum diapresiasi. Nah, ini juga mungkin aku yang bertanya, apakah ini juga salah satu penghalang kenapa kultur atau budaya kita tidak keluar atau belum membumi atau mendunia? Itu juga aku tanya ke Bisugi, gimana? Apakah apresiasi dari komunitas, dari masyarakat, dari petinggi negara, belum ada apresiasi itu. Kalau di luar jelas-jelas apresiasinya banyak banget. Ini pertanyaannya kenapa harus ditujukan kepada saya? Tapi saya punya jawaban jelas itu, dan saya yakin sekali dengan jawaban saya ulang-ulang begini. Orang Bali terutama ya, tidak akan pernah menghargai budaya Bali itu sampai orang Eropa datang ke Bali. Jadi untuk meyakinkan dirinya orang Bali itu berkesenian adalah terpuji, dia harus didatangi dulu dan dapat tiket, dan kemudian orang-orang datang ramai-ramai. Itu pun tidak dihargai dirinya gitu. Jadi penghargaan itu mesti emang datang dari luar. Mungkin itu terjadi di mana-mana. Tapi juga yang paling mengenaskan adalah pemerintah kita diberi tugas untuk menghargai kebudayaannya sendiri, tidak menghargai gitu. Tugas Mendikbud kemudian dengan turunannya, Menpar dengan turunannya kan mengangkat budaya daerah untuk diapresiasi gitu. Tapi juga budaya daerahnya dianggap sebagai hal-hal yang biasa saja gitu.
Karena saya pikir ini kecetekan berpikir saja, bahwa mindset kita tidak pernah melihat daya kita dari luar ya, sehingga tidak bisa membandingkan. Tidak tahu bahwa kita berlimpah banyak rempah, dan tidak tahu bagaimana besar rempah itu. Mungkin besaran ekspornya tidak begitu jauh dari, kalau dikalkulasi secara dunia tidak begitu berbeda dengan tambang sebenarnya. Katakanlah cengkeh, vanili, kalau diakumulasi dunia maka share-nya itu mungkin sama dengan perusahaan-perusahaan tambang sebenarnya. Tapi sekali lagi ini tentu tidak mudah buat semua pejabat yang semestinya tidak jadi pejabat gitu. Jadi persoalannya itu. Jadi jadi pejabat karena tidak semestinya jadi pejabat, kemudian tidak ngerti apa yang dikerjakan. Sebelum ada pertanyaan lain lagi, saya balik yang nanya ya. Ini berapa tahun nih prosesnya? Dari tanda tangan agreement sampai keluar 2 tahun. Dan itu ada agreement? Iya dong, dia harus full ada. Support dan dibayar? Nah, tiket, iya. ke berapa daerah nih? Berapa daerah terbangnya? Oh, terbang ini kalau sebenarnya untuk makanannya dari seluruh Indonesia ada lah, tapi untuk berapa fotonya resep? 150 kalau nggak salah. Oke. 150. Terus pergi ke daerah-daerah untuk ambil foto, traveling. Ke daerah itu sebenarnya untuk kita bilangnya foto lokasi. Yang menarik ini Beli Sugi lihat ini di mana fotonya kira-kira nih yang itu. Di mana ini? Kira-kira menurut Beli Sugi di mana? Itu foto seafood yang lihat deh. Karena saya sudah dikasih tahu kemarin, jadi saya tahu. Oh, you know already. Ya, ini ada bisa tebak fotonya di mana? Hah? Kira-kira di mana? Di Bali mungkin, Jakarta atau di mana? Itu di rumah aku loh. Jadi sebenarnya menciptakan suasana Indonesia sekarang di London, kita punya semua. Tetapi yang kita punya semua, atau aku bisa semua menciptakan suasana Indonesia ya. Tapi yang menarik, ini daun pisang itu datangnya dari Thailand. Dan semua bumbu-bumbu segar, serai atau cabai atau lime atau daun pandan itu dari Thailand semua. Karena Thailand sangat udah kuat banget untuk ekspornya ya, untuk tradingnya dia. Udah sejak 30 tahun yang lalu. Oke, sebelum orang-orang pada bubar nanti karena kelamaan. Ya, bosen kayaknya. Saya lempar ke teman-teman siapa yang bertanya. Kita ganti mix dulu. Ini harus deket ya. Aku tidak. Kita akan lanjut ke sesi tanya jawab, atau mungkin ada yang menyampaikan hal-hal yang penting kami dengar. Tapi Mbak Betty, ini ada pertanyaan yang nanti belakang dijawab ya. Apa sih pesan-pesan untuk pemerintah daerah dan masyarakat Singaraja atau Buleleng ya? Karena beliau di reel-nya, di Instagram-nya sangat luar biasa melihat dalam perspektif seorang chef, seorang peneliti budaya, orang yang lama tinggal di luar, bahwa potensi-potensi Buleleng itu luar biasa begitu kan. Dan berbeda sekali dengan Canggu, dengan Bali yang lain. Sebelum saya menjawab nanti pesan-pesan untuk pemerintah daerah atau pelaku kuliner dan gastronomi di daerah, terutama di Bali Utara, destinasinya apa saja, karena beliau memetakan itu. Kita kasih dulu kesempatan yang mau bertanya. Pak Tobing, silakan di hold dulu. Nanti siapa lagi yang ada yang pertanyaan atau satu-satu, silakan Pak Tobing, mic-nya mungkin ada ekstra dari cek. Baik, terima kasih Guru Sigi. Terima kasih juga Bu Betty yang sudah berkenan datang ke tengah-tengah kami. Jadi tadi disampaikan bahwasannya di Inggris terjadi perubahan pola konsumsi, dan itu mengarah kepada tren di mana 35 item bahan-bahan organik itu mulai dikonsumsi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah fenomena apa yang terjadi di Inggris yang
mendasari perubahan pola konsumsi itu. Dan bagaimana kita ketahui bahwasanya kesadaran kolektif itu muncul bagaimana prosesnya sehingga itu menjadi semacam gerakan kolektif yang dilakukan oleh masyarakat ataupun pemerintah setempat untuk mengarahkan kuliner ataupun gastronomi di Inggris itu menjadi lebih berkualitas. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Tobing. Dalam 10 tahun terakhir ini fenomenal untuk menjadi vegetarian, makanan vegetarian ya, nggak cuma di Inggris tapi di Eropa. Di Inggris sendiri udah 35% orang itu hidupnya sekarang vegetarian, jadi mereka tetap makan sayuran atau keju tetapi tidak makan daging atau ikan gitu. 35%. Itu sesuai data pemerintah di sana ya. Yang menarik, alasannya kenapa? Karena mereka mau memberikan kontribusi untuk menyelamatkan bumi. Karena dengan makan daging sapi, itu untuk memelihara sapi aja setahun perlu berapa ratus ribu liter ya makanan untuk si sapinya. Bagaimana juga kotoran sapi itu memberikan kontribusi untuk pemanas bumi, gitu ya. Sedangkan kalau kita tahu juga sayuran sebulan udah bisa dipanen atau 2 bulan, nggak lama banget ya. Itu sebenarnya terutama anak-anak muda di Inggris dan di Eropa itu alasannya mau memberikan kontribusi untuk menyelamatkan bumi. Itu sangat kuat banget ya kalau aku pikir ya. Dan itu kesadaran perubahan cuaca juga ya. Iya, betul. Iya. Climate change salah satu strateginya adalah mengubah pola pangan, pola makan. Iya. Itu jadi diadopsi oleh negara untuk melanjutkan pertanyaan Pak Tobing. Diadopsi dalam bentuk apa? Policy atau budgeting? Sebenarnya tidak ada policy bahwa orang harus makan. Jadi kesadaran sendiri, personal conscious ya. Jadi sendiri. Dan juga tentu saja di Eropa sekarang ini kan ada gerakan anak-anak muda yang kayak Greta yang sangat jadi aktivis ya, yang sangat kritikal banget untuk semuanya lah, ya nggak sih? Nah itu salah satunya itu tidak ada policy bahwa harus makan vegetarian, tetapi pemerintah di sana juga emang harus memberikan pengaruh ke masyarakat karena di sana yang nanggung kalau orang sakit pemerintahnya. NHS itu gratis di sana, iya kan? Dan juga sekarang ini yang lagi gaungnya sangat kuat. Kita makan di Inggris kalau bisa bagus untuk pencernaan, kesehatan, untuk gut health dibilangnya ya, gut health. Dan itu preachingnya banyak banget, ada profesor ini, ada itu. Jadinya bukan preaching di media ya, tulisan di media. Dan akademisi terlibat dalam. Iya, akademisi terlibat, betul, profesor. Jadi ada kesadaran, kemudian mana yang duluan muncul itu? Kalau kesadaran dulu sih, karena vegetarian itu akhirnya jadi ada movement. Nah, saking mungkin masyarakatnya juga punya kesadaran. Setiap bulan Januari, itu sejak mungkin 15 tahun terakhir, itu dibilangnya Veganuari. Jadi orang-orang dianjurkan untuk bulan Januari aja, itu kalau bisa makannya sayuran aja. Tentu saja ada orang yang udah Veganuari bener-bener jadi vegan ya. Ini vegan itu lebih parah dari vegetarian ya. Kalau vegan, dia nggak mau makan telur, dia nggak mau, keju udah nggak bisa. Jadi bener-bener susunya juga semuanya dari sayuran, dari tumbuhan. Itu pergerakan organisasi Veganuari ini. Dan itu masuk kampus. Oh, udah masuk ke medianya. Oleh semua. Saya nggak maksudnya organisasinya ada. Jadi yang orkestrasi itu tidak satu aktor ya, satu kekuatan politik, tapi kesadaran bersama. Kesadaran bersama. Sebenarnya mungkin aturan secara pemerintahan sih nggak ada, tapi kesadaran masyarakatnya sendiri sih. Mungkin saya tambahkan sedikit pertanyaan tadi. Kalau terjadi perubahan konsumsi ke 35 item sayur itu, 35% penduduk Inggris yang 50 juta kalau nggak salah ya,
50 juta itu. Artinya mereka harus memberi sayur yang banyak. Nah, bagaimana itu. cara Industri dia sendiri akan ada timpang. shifting. Sedangkan Inggris itu adalah penghasil susu. Nah, itu dia. Kadang-kadang juga aku berpikir bagaimana ya, kasihan petani-petani sapi di sana. Iya, kasihan. Bagaimana nah sekarang, industri nah itu? yang menarik, industri itu berubah lagi dengan menyediakan makanan vegan yang di package, yang di prepare kayak gini. Vegan bacon, yang mana ada vegan? Jadi tempe bacon. Nah, bacon kan dari pork. Ya. Nah, itu juga salah kaprah karena itu kan jadinya proses food, makanan proses dibuat bentuknya kayak bacon, aromanya kayak bacon tapi dari tumbuhan. Tapi akhirnya sekarang masyarakat sadar itu proses food. Dia nggak mau proses food, dia maunya sekarang ya benar-benar natural aja. Jadi emang menarik melihat perubahan kultur makanan di seluruh dunia sih. Nah, sekarang ada yang lain menunggu yang lain. Apa yang terjadi di Indonesia? Nah, di Indonesia untuk anak muda kayaknya ya benar, jadi terbalik. Apa yang dari Eropa yang mereka tinggalin di sini, kita yang baru memulai gitu. Penjaga waktu bilang 15 menit ya. Kalau di dalam dunia kosmologi tradisional, penjaga waktu itu namanya Batara Kala. Tentu obrolan ini tidak akan berkesudahan, dalam arti bahwa forum yang intim dan kecil ini akan menjadi titik berangkat kita berkesadaran. Lalu pergerakan itu tidak mulai dari massal, ya, seperti juga di Inggris. Saya pikir 15 tahun lalu, 20 tahun yang lalu vegan, 25 tahun yang lalu vegan itu masih barang langka. Saya tinggal dengan orang Inggris di tahun 1995 sampai 1998 reformasi. Jadi sudah vegan, kami sama-sama cenderung makan sayur, vegetarian, ada fish, sudah makan, sudah vegan, bukan vegan ya, makan sayur begitu kan. Kesadaran itu sudah muncul memang, tapi nampaknya apa yang disampaikan Bu Peti bahwa orkestrasi dari 30 tahun yang lalu itu memuncak di 10 tahun belakangan ya, 10 tahun belakangan. Dan justru sebaliknya di Indonesia saya lihat 30 tahun yang lalu itu sayuran masih banyak di pinggir di pasar-pasar, tapi berbalik sekarang ke restoran-restoran yang siap saji, yang proses food ya, makanan-makanan proses itu. Tentu ini persoalan yang sebenarnya miris. Saya terkesan sangat serius memoderate atau ngobrol ini karena ini penjajahan ya. Mindset kita dijajah, dicekoki. Ketika Eropa tersadar bahwa pangan mereka keliru atau berada di rel yang salah, industri mereka berada di rel yang salah, menyiapkan daging kemudian proses food. Sekarang mereka berbalik, tidak lagi menyiapkan sayur 35 bahan yang organik untuk seminggu, dan kemudian bahkan susunya pun harus berubah sekarang menjadi yang berbasis sayuran, karena tentu akan membantu proses perbaikan atau berkontribusi besar pada climate change ya, perubahan global. Terima kasih Bu Peti atas kehadirannya, tetapi tolong di zoom dan direkam dengan baik. Ini saya minta saran dan juga sharing pengalaman selama ini. Ini sedikit di-spill sedikit apa kegiatannya di Buleleng ya. Apa saja yang sudah dilihat di Buleleng dan apa saja yang sebenarnya bisa dikompetisikan di tingkat dunia dari Buleleng di bidang gastronomi. Kalau tidak salah minggu ini riset ya,
Jadi teman-teman, adik-adik, Ibu Patty datang khusus menginap berhari-hari untuk riset makanan, kuliner, gastronomi, hal-hal terbaik di Bali Utara. Ini mudah-mudahan nanti didengar oleh teman-teman yang lain bagaimana beliau yang sudah mendunia tinggal di Inggris, di London, begitu serius melihat Buleleng, sementara kita begitu terlena melupakan Buleleng dan seolah-olah Buleleng ini akan berubah kalau ada airport aja gitu kan. Kalau hinggap di merajannya itu mobil pesawat baru berubah gitu kan. Pesan apa yang atau sharing apa yang layak didengar dan mesti diapresiasi oleh anak-anak muda, oleh ibu-ibu, kami semuanya, bapak-bapak, dan juga tentu pemerintah daerah. Potensi dasar kekuatan Buleleng ini di mana? Silakan. Buat saya yang berapa hari ini ada di Buleleng, terutama di dekat Rumah Intaran atau Singaraja, sangat terkesan dengan apa yang ada di pasarnya ya, dengan banyak buah-buah tropis yang juga langka yang tidak bisa dicari di Jakarta gitu, sayuran dan kacang-kacangan, sebenarnya semua ada di sini yang tanpa perlu cari dari luar Buleleng. Jadi Buleleng itu kalau boleh dibilang sudah bisa, orang-orang di Buleleng itu bisa hidup dengan sustainable ya, dengan tidak perlu barang dari luar. Maksudnya kita yang di London maunya semua bahan lokal susah cari, nah di sini punya semua. Jadi kekayaannya melimpah, bahan-bahan makanan melimpah, pemandangannya masih hijau, tidak macet, kayak komunitasnya juga kayak Rumah Intaran sangat memberikan banyak inspirasi ya, mau buat acara seperti ini. Nah, sebelum saya dilanjutkan. Artinya apa yang ada di Buleleng ini adalah apa yang diimpikan oleh orang-orang di London. Iya dong, tenang. Bahan makanan ada. Peaceful, iya. Mau makan yang sehat ya di sini udah ada semua. Dan seandainya orang London itu tinggal di Buleleng, 35 sayuran dan sebagainya dimakan setiap minggu. Bisa. Lah bisa dong, gampang banget, ada semua. Dan itu pemerintah tidak perlu pikirkan. Dan lokal. Nggak perlu bawa mahal-mahal beli. Mereka di London mendapatkan yang di Buleleng harus import dari dan import dari Thailand kalau bisa. Thailand, ya. Atau dari negara lain, Vietnam atau mana. Boleh dibilang Buleleng ada negeri mimpi buat orang London. Betul. Karena terus terang kunyit itu juga buat orang di Inggris sangat penting sekarang di dietnya dia. Nah di sini banyak kunyit dan juga masih banyak rempah atau tanaman yang aku sendiri masih harus belajar kan belum tahu. Kan baru berapa hari ini belum. Tapi Mbak Patty nggak tahu ya kalau orang Buleleng itu pengen meninggalkan Buleleng dan membenci Buleleng karena malah tidak ada airport katanya. Jadi maksudnya begini, ini hal yang ada di daerah ini tidak diapresiasi karena tidak ada cash flow katanya. Ya. Nah mungkin saran dari saya membuat Buleleng itu destinasi untuk budaya Bali yang asli. Yakin kalau emang itu dipromosikan dengan cara yang bagus. Ke London ada delegasi dari Buleleng ke London bekerja sama dengan KBRI di sana, bekerja sama dengan Wonderful Indonesia. Tapi saya tidak yakin kalau delegasinya itu orang pemerintah, itu persoalannya. Kalau yang delegasi biasanya orang pemerintah ya. Pasti bisa. Harus dibuat secara profesional, secara unik. Bisa banget kesannya kalau dijual package untuk tourism ke sini, itu bisa banget, sangat bisa banget. Walaupun nanti memang harus pemerintah yang ngambil alih, ini mesti ada orang-orang yang seperti Bu Patty yang mendampingi mungkin ya. Ya why not, aku bisa bantu dengan mendampingi di sana ya. Jadi teman-teman kita untuk penutup hari ini
kehadiran Mbak Peti tadi menutup semua perbincangan dengan satu komitmen bahwa beliau siap menjadi bagian daripada pergerakan atau promosi gali semua potensi yang ada di Buleleng di Bali Utara, dan tadi ada komitmen terselip di dalamnya siap membantu local government ya. Kalau mau membantu Rumah Intaran. Oke. Terima kasih sekali lagi ke Bu Peti Elliott yang sudah sangat berjasa mengembalikan ini ke marwahnya, ke kebanggaan kita di dunia internasional, di depan masyarakat London, di depan masyarakat Eropa. Tentu ini inspirasi buat kita semua. Applause dulu buat beliau. Terima kasih banyak. Dan jangan sungkan-sungkan Pak Peti atas semua kekurangan-kekurangan kita. Waktu nanti saya akan silahkan kembalikan. Tapi ada satu hal yang mungkin perlu saya dengarkan dari host kita, Gede Krishna, Pak Gede Krishna, founder dari Rumah Intaran dan juga Pasar Intaran. Saya pikir ini akan memperlebar diskusi kita dan tidak, kalau tuan rumah mengatakan bisa memperlebar, silakan kita perlebar. Silakan. Ya, ini mungkin closing statement saja. Barangkali ada hal-hal yang menjadi pembicaraan kita kemarin yang tidak sempat disampaikan oleh Bu Peti dan Guru Sugi di sini. Satu, betapa mahalnya untuk membuat sebuah buku seperti itu. Saya dengar-dengar sedikit, fotografernya aja miliaran tuh. Kita bayar fotografer tidak semahal itulah, jauh sekali gitu. Terus kemudian yang kedua, Bu Peti ini melihat hal-hal yang fundamental sekali yang ada di Bali Utara ini yang mungkin bisa dijadikan kekuatan buat kita semua. Terus kemudian Bu Peti juga terlibat dalam banyak yayasan yang mendorong kemajuan anak-anak muda. Bahkan Bu Peti juga menyampaikan bagaimana caranya bisa terkoneksi dengan komunitas bisu tuli di Desa Bengkala gitu misalnya, komunitas anak-anak muda yang lainnya. Bahkan ketika terkoneksi dengan yayasan-yayasan yang ada di Inggris ini, anak-anak muda di Bali Utara yang punya prestasi, punya hal-hal yang menarik itu bisa mendapatkan beasiswa untuk sana. Nah, mungkin itu yang mungkin bisa diberikan catatan sedikit bagaimana yayasan yang Bu Peti kelola di sini itu bisa menguntungkan untuk kita semua, terutama anak-anak muda yang ada di sini. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Gede Krishna, Pak Gede menjadi host. Saya pikir itu menjadi penutup diskusi hari ini. Tentu sekali lagi saya meresume apa yang disampaikan Pak Gede bahwa jaring internasional ini dibutuhkan di Buleleng, ya, dan kemudian perlu kejelian ke kedalaman dan ketajaman melihat hal-hal yang selama ini dianggap remeh-temeh di Buleleng, dan itu sudah dilihat oleh Bu Peti beberapa minggu ini riset makan, dan mudah-mudahan nanti juga hasil riset ini menyadarkan masyarakat Buleleng, pemerintah Buleleng untuk kembali menghargai pangan lokal, gastronomi lokal mereka. Sekali lagi mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dari diskusi hantaran saya. Terima kasih sekali lagi Gede Krishna, Ayu Krishna, semua teman-teman di Pasar Intaran, Rumah Intaran, dan juga gastronomi, pengalaman gastronomi, ya, pengalaman rasa yang sudah mengundang atau mengizinkan untuk Bu Peti untuk diculik beberapa jam dalam perjalanan beliau di Bali Utara dalam riset yang kita tunggu-tunggu semua. Terima kasih banyak, selamat siang. Waktu saya serahkan. Sekali lagi aplaus dan terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih.